liman la Buddha, bukan orang yang dikatakan orang yang hakim, duduk wong sing bijak, orang yang tidak mau muasyarah dengan siapapun yang mestinya dia muasyarah. Itu bukan orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang dia tuh selalu melakukan kegiatan sosial kepada siapapun. Kemudian tentunya dia akan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dikerjakan dengan ma'ruf, pasti di depan ada hikmah yang muncul. Munculnya hikmah itu banyak tantangan. Pengen selamat orang sah metu koma, engko lek metu koma engko kecelakaan. Itu kan yo wong dedel. Kowe aja belajar sepedahan, aja numpak sepeda motor engko kecelakaan. Itu kan enggak bener. Kita itu harus munculnya hikmah itu karena tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi biar kita punya hikmah, anak-anak kita tuh punya hikmah, sudah supaya selalu berinteraksi dengan siapapun, tapi dicekoi iman dan takwa dan agama yang kokoh, dia nanti mesti jadi orang yang hakim. Ora dipingit, ora metu koma, belas itu jenis didedel nih, digoblok nih. Lare niku waras wiris wae. Mentale waras wiris. Ora oleh metu koma, ora oleh kanca-kancane. Niku empuk niku. Niku wonten teng pondok wonten lare, jane ya kok anu mboten ya rada waras lah, waras. Tapi belas sekolah ya ora, mondok ya ora. Gur mek ning omahe dipakani apa butuh dipakani. Bahan itu jan betul genah. Jadi butuh, semakin orang itu berinteraksi dengan kelompok yang maju, dia pasti akan maju. Muncul hikmah. Jadi anak kita biar maju. Agama tetap dipegang erat-erat. Kita sudah tahu dia sudah bisa menjaga agamanya, nampak ketakwaannya sudah ada, ibadahnya sudah jelas. Iku dicul kon terbang kemana saja, didelok kewadoan, bocah iki sik takwa ora, maju. Ojo dipingin. Bukan orang yang bijak, orang yang nggak mau keluar, nggak berani keluar karena takut nanti ada musibah, ada hal-hal yang membahayakan. Itu bukan hikmah nanti. Hikmah tidak begitu. Bahkan saya lupa riwayatnya ya. Wong ki nek pengen sugih, kuwi kudu kendel, spekulasi kendel. Ora wani spekulasi ora iso kon maju. Pokoknya sik nom, kendel. Apapun harus berani. Jadi pendidikan itu mendidik anak kita berani, biar muncul hikmah. Lah, jadi ilmu sudah ditanamkan, kemudian dipraktekkan. Munculnya mempraktekkan ilmu terus menerus itu akan muncul hikmah. Jadi hadisnya, man amila ilman, siapapun yang mengamalkan suatu ilmu, warasallahu ilma malam, Allah akan memberinya ilmu dari ilmu yang dia belum pernah belajar. Anishkurillah, wahai Luqman, bersyukurlah kamu kepada Allah. Apa wujudnya syukur kepada Allah? Dalam kisahnya Musa alaihissalam, bagaimana kami Rabb, wahai Tuhan kami, aku bisa bersyukur kepada Engkau, sedangkan amal soleh apa yang kami lakukan
iman dan takwa yang kami lakukan itu kan bagian daripada takdir Engkau ya Rob, wahai Tuhan kami. Iya, Engkau merasa dan mengakui kalau itu dari aku, itu namanya syukur kepada Allah. Kita mengakui ini minallah ilallah, itu syukur kepada Allah. Ya. Jangan merasa dari potensi kita. Maka Rasulullah SAW segala gerak-geriknya itu dijadikan sebagai keteladanan. Dalam sebuah hadis, ya, karena Rasulullah SAW kasirul dzurra'ati wal ibtihal daima su'al minallah. Rasul itu ada seorang sing selalu DP nang Gusti Allah, selalu meminta kepada Allah dalam kondisi apapun. Artinya perwujudan ma'iyah. Sering kita tuh mengistilahkan kata ma'iyah, kebersamaan kita dengan Allah. Kita selalu hendaknya ma'iyatullah fi kulli halin. Jadi setiap hal dan ahwal, perbuatan kita di mana saja kita lakukan, kita hendaknya ma'iyah, ada kebersamaan dengan Allah. Lah, bentuk kebersamaan kita dengan Allah itu diusahakan sing nyunnah. Maka digambar Rasul menyatakan, hatinya bahwa Rasul itu orang yang akeh DP ning Gusti Allah, selalu minta kepada Allah. Itu Rasul wujudkan DP ning Rasul ning Gusti Allah. Setiap perbuatan yang Rasul lakukan iku mesti ada contoh zikire. Dungane arep turu secara fisik posisinya dipasne, mujur ngalor, sembujung mujur ngalor, menghadap ngeblat, ya. Terus maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kau wabah perbuatan mesti enek wujud ma'iyah kepada Allah, kebersamaan dengan Allah. Orang mau dibatin, diwujudkan dalam kalimah-kalimah zikir. Mau makan, mau tidur, kondisi alam berubah, masuk sore, masuk pagi, ya. Kita masuk pagi untuk memasuki siang. Itu ada kalimat-kalimat zikir untuk ma'iyah kepada Allah, kebersamaan dengan Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Ya Allah, dengan kamu kami masuk pagi. Dengan pertolonganmu kami masuk sore nanti. Dengan pertolonganmu aku hidup, dengan pertolonganmu aku mati, dan kepadamu lah aku nanti engkau kumpulkan. Itu ma'iyah, selalu kebersamaan dengan Allah. Yang ini semua, segala gerak-gerik yang kita lakukan, yang itu dikutip dalam hadis azkar. Jadi di kitab Azkar An-Nawawi semua itu ada zikir-zikirnya. Apa yang kita lakukan atau ketika alam berbicara itu ada zikirnya. Ini wujud ma'iyah kita kepada Allah. Contoh umpamanya kan itu karena ini hal yang agung, sesuatu yang sangat dahsyat, tasbih. Lek ora iso tasbih sing khusus ya sing penting baca tasbih. Subhana man yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Subhana man yusabbihu, maha suci zat yang geluduk-geluduk alam itu bertasbih kepadanya. Itu kalimat-kalimat. Jadi ini ma'iyah kepada Allah itu seperti ini. Jadi anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah.
wujudnya syukur kepada Allah, kita hendaknya selalu ma'iyah. Ya, wujud ma'iyah kita kepada Allah kita wujudkan satu wujud sing hablum minallah, itu selalu berzikir kepadanya. Zikir lah, kalau zikir-zikir ini kita nggak apal, belum apal yang dari Rasul, ya paling tidak kalimah-kalimah zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Lah mosok enek linu bingung. Lah bayi biar mare kokoh bakoh. Itu kan ya. Numpak motor biar selamat, seluman selamat. Iki dikir opo iki? Lagi sing lakoni bioneran niku. Motor itu sih seluman selamat, kalau diwalik nih seluman selamat. Ini ya. Jadi anusyukurillah, syukurlah kamu kepada Allah. Wujudnya syukur kita kepada Allah selalu ma'iyah. Rasul mengajarkan ma'iyah ini kepada Ibnu Abbas iku seumur 8 tahun. Jadi Ibnu Abbas iku dibonceng numpak unta ning buri, dibonceng numpak unta. Terus Rasul dawuh ning Ibnu Abbas, ya gulam ikhfadillah yahfadka. Maka riwayatnya kuntu radifa Rasulillah, aku dibonceng Rasul. Rasul mengatakan kepadaku, wahai anak kecil, ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, di depan ada rahmatnya. Dan Rasul mengajarkan begini, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bocah sik cilik sakmene dididik le nek njaluk paning Allah. Lek njaluk tulung Gusti Allah. Dididik seperti ini. Tidak percaya kepada makhluk, njaluk paning Gusti Allah, njaluk tulung Gusti Allah. Apa wae hatta sis anak lika. Sampai ibaratnya sandalmu pedot, kuwi sambat ning Gusti Allah. Radi rokok sambat ning Gusti Allah. Kena sambat kang tomo kang kae. Jadi dan nyatanya Allah yang memberi dan Allah yang mengatur. Ini Allah yang memberi. Anashkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsih. Siapapun bersyukur, syukur itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Sehingga dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi yang panjang dari hadis qudsi itu begini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastabimuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua orang yang lapar, maka mintalah aku akan memberi makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, semuanya datangkan orang yang telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberi pakaian kepada kalian. Dan seterusnya sampai hadis ini, sampai kata-kata sampai begini. Wahai hamba-hambaku, sungguh ibadah kalian adalah aku hitung dan aku berikan untuk kalian sendiri. Sholatmu, posomu, sedekahmu, kabeh itu oleh Allah dihitung dan untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah. Jadi ini jadi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapapun bersyukur, syukur itu kembalinya kepada diri sendiri, bukan kembali kepada Allah. Sing untung awake dhewe. Ya, kita melatih ma'iyah lah. Dari syukur itu kita melatih ma'iyah. Apapun kita selalu bersama dengan Allah. Dan untuk bicara ma'iyah itu di samping dari sudut zikir-zikir yang dibaca, di samping dari sudut zikir-zikir yang dibaca, itu juga dari sudut begini, paham apa enggak, tidak paham apa enggak kita tuh berinteraksi dengan Allah.
Hubungan kita dengan Allah itu begini loh. Aja rumangsa kowe iki nek diparingi susah, lara, kere, beh Gusti Allah iki jan apa mendit karo aku. Kowe Yahudi lek ngono kuwi. Yahudi seperti ini. Rasul menggambarkan Allah sedang sayang kepada kalian. Kowe iki nek pas diparingi susah ngono kuwi. Allah tuh sayang kepada kalian. Allah kepengen suara kalian berdoa. Allah kepengen mendengarkan suara hati kalian. Perbanyaklah ucapan ya Sami ya Basir. Gusti Allah ngeruh ya. Wahai zat yang melihat, wahai zat yang mendengar. Jangan sampai kita itu salah paham. Lek salah paham dah ojan dicing karo Gusti Allah. Kowe iku jenis suudzon billah, kowe ora maju, kowe iku mundak kiri malah. Asli lek jadi Allah Ta'ala itu maha tahu dengan kalian. Jadi cara memahami seperti itu. Sebaliknya salafus saleh dulu ketika mendapatkan nikmat anugerah yang besar, ini adab yang dipercepat, wedi. Sing oleh rezeki akeh-akeh gede-gede kuwi, kowe kudu wedi yo. Kowe nek wedi, kowe kudu infakmu sing akeh dingin untuk wedimu. Akhirnya muncul sifat wedi, muncul optimis. Aku muntas sedekah sakmene. Iki insyaallah iki kok diparingi nikmat bangga, mundak nikmate. Ini jangan sampai ini juga model Yahudi. Jadi paringi sugih, uripe penak, sugih penak. Nyawang koncone sing kiri kuwi yo dicing Gusti Allah kuwi. Dosamu akeh. Kowe iki jan pikiran ngono iki pikiranmu Yahudi model. Mereka orang Yahudi mengatakan wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Orang Yahudi itu memandang Muhammad dan kaumnya di awal di Mekah dulu, nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kami orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak grupnya. Grupku akeh, bondo akeh. Kowe iki kere Muhammad. Aku sing dadi apa? Anak Gusti Allah. Aku termasuk wong sing dicintai Tuhan. Disitulah orang Yahudi cara berpikir. Jadi sak umpunake dhewe. Gusti Allah iki nek saiki sayang ning donya, aku nyatane ning donya yo diparingi penak. Sok mati yo penak. Uteke Yahudi seperti itu. Lah kowe diparingi marat susah kere, kowe sok mati yo neraka, wong kowe ning donya wis neraka. Itu cara berpikirnya Yahudi seperti ini. Ini harus dirubah. Jadi hubungan kita dengan Allah ketika kita dalam kondisi susah, miskin, ini ingatlah Allah sedang sayang dengan kita. Allah kepengen mendengarkan suara kalian, doa kalian. Soale nek kowe diparingi pas urip penak, ngono ki wedi yo. Iki gek-geke napa? Gek-geke iki ujian sing dipercepat. Aku ki diuji. Kan jelas hadisnya kan jelas. Ada 3 kelompok manusia. Sing siji wonge buta, sing siji wuta, sing siji belang. Ya. Iku didatangi malaikat. Enggak tahu kalau dia malaikat. Diparani. Sampeyan ki kok susahnya poka? Aku ki wis melarat, kere. Kayak aku delok mbahku buta wae ngene lho. Terus pengenmu piye? Pengenku iki ya butake ilang, terus urip penak sugih ngono. Lah iki mung terus malaikat iki memberikan cara akhirnya dadi sempurna, ilang butake. Ganteng sugih. Nah, baliknya terus moro ngene sing wong buta. Ya juga begitu, terus moro sing ngene wong sing belang. Ketika semuanya sudah mendapatkan apa? Sing belang ya sempurna, sing buta ya sempurna, sing apa buta ya sempurna. Malaikat menguji lagi. Diujilah
tiga orang ini, malaikat menyerupai orang yang buta, terus melarat, terus sambat ngene wong sing mantan buta, Kang, aku susah mbok diwat sedekah itu aku butuh ngene. Wah, mentang-mentang. Ini orangnya mentang-mentang. Ya. Nah, setelah dia mentang-mentang, malaikat menampakkan aslinya. Nah, ini Allah Ta'ala mencabut hadis-hadis seperti ini apa substansinya hadis supaya kita tuh kalau dapat nikmat wiki ilingo. Namanya ma'iyah itu seperti itu. Ma'iyah. Ya. Jadi ma'iyah itu kita wujudkan satu zikir-zikirnya, ya, selalu banyak zikir itu yang hablum minallah. Juga ma'iyah itu ada dampak positif, dampak sosial. Nek kowe iki pancen ma'iyah tenan, kowe kudu sosiale nelone Kanjeng Nabi. Itu ma'iyah tenan, hidup ora tinggi dhewe. Belajar urip iki aja digawe dhewe. Uripku dikangge umat. Laisa minna man lam yahtam amrul umat. Duduk golonganku wong sing gak berpikir untuk umat. Masih yo mung bondo cepet tapi iki tak gunakan untuk umat. Padha karo sing akeh. Akeh kok tidak digunakan untuk umat, sengsara nanti. Menyengsarakan kita. Anishkurli wali-wali ilal masir. Termasuk kalam hikmahnya Luqman kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan kepada Allah. Innasyirka la dzulmun adzim, menyekutukan kepada Allah itu zalim yang sangat agung. Zalim itu ada tiga kata Rasul. Az-zulmu salasu zulumatin. Zalim itu ada tiga kezaliman. Zulmun la yaghfirullah, zalim yang Allah tidak mengampun. Apa? Syirik. Kenapa syirik dikatakan zalim? Karena Allah yang memberi, yang menghidupkan, yang mengatur alam semua. Yang diibadahi bukan Allah, yang dimintai bukan Allah. Kita itu minta kepada seseorang zahir batin, meyakini bahkan jaga neneng seseorang. Wiki jenenge mengirikan kepada Allah. Masih aku diwewono wong kasare. Saya tetap zahir syukur ngene wonge, tapi aku yakin ini Allah yang memberi. Ini Allah yang memberi. Jadi dididik, betul-betul dididik tauhid tadi. La tusyrik billah. Jadi zalim yang tidak diampun yaitu menyekutukan kepada Allah. Zalim yang diampun, zalim pun ning awakmu dhewe. Kowe wayahe salat sik panggah bangkong wae. Poso ya kadang-kadang mokel. Iku yang dirugikan siapa? Awakmu dhewe. Wis disepuro karo Allah Ta'ala. Jadi kepedulian Rasul kepada umatnya sampai seperti ini ya. Kanjeng Nabi itu betul-betul apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Jadi azizun 'alaihi ma anittum, sifatnya Kanjeng Nabi datang kepada kita itu mempedulikan beban yang kita pikul. Bagaimana umatnya itu enak dunia dan akhirat. Umat-umat dahulu berat. Umat-umat dahulu berat, kena najis kudu dipotong. Tobat iku syaratnya tobat ora gampang. Nek dosane gede, tobatnya faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itu tobatnya. Awake dhewe enteng penak. Jadi azizun 'alaihi ma'anittum. Rasul itu kepengin, sampai kepengin Rasul itu dalam hadis yang lain Rasul mengatakan begini, sa'altu rabbi, aku minta kepada Tuhanku
hisabnya umatku supaya diserahkan kepadaku. Rasul minta kepada Allah seperti ini. Ternyata permintaan Rasul salah. Rasul disalahkan oleh Allah. Aku minta hadis dan hasil yang diawalisin. Sa'altu Rabbi, aku minta kepada Tuhanku supaya hisabnya umatku diserahkan kepadaku. Nah, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu nggak ngerti? Aku ada Maha Pengampun. Maha Pengampun. Sekiranya hisab itu diserahkan kepada dirimu, sekiranya hisab itu diserahkan kepada dirimu, tentunya kamu akan mengukur seberapa dosa dan ibadahnya umatmu. Justru itu yang berat. Itu lebih berat. Akhirnya apa? Rasul lebih suka hisab itu hanya Allah yang menghisab. Termasuk kasih sayang Rasul juga begini. Sa'altu Rabbi an arba'i, aku minta kepada Tuhanku dari umatku yang umur 40 mati umur 40. Qad ghafartulah, aku ampun Muhammad. Wa an khamsin, orang yang umur 50, qad ghafartulah, aku ampun. Wa an sittin, dari orang yang umurnya 60, orang yang istahaitu, aku malu Muhammad. Orang yang sudah diberi umur 60, dia masih ibadah juga kepadaku. Jadi begini, wong ki nek umure sik enom, 40 mengisor. Kuwi tingkat pecicilane ki akeh. Itu pun sik disepuraken Gusti Allah. Umur 50 sik rada akeh pecicilane. Mulai wis umur 60, iku pokoke enek iman, enek imane, enek ilmune, mesti dadi wong apik. Mesti dadi wong apik. Kok umur swidak wong ki gak sadar, sudah mencapai umur 60 orang itu kok gak sadar, nanti di akhirat Allah akan marah-marah betul kepada mereka. Allah mengatakan awal mu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awal mu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah aku belum memberi umur kepada kamu semua? Umur yang sekiranya kamu bisa mengambil pelajaran. Berapa? Dalam ayat ini ditafsiri hadis, orang kalau sudah umur 60, dia pasti mangane uyah wis akeh, pengalamane wis akeh, urusan donya, legine donya wis seruh, pahite donya wis seruh, dek mesti wis iso milih. Kira-kira ngono apa kira-kira? Mau makan kacangnya bisa tedas, ya. Makan kacang mesti ora tedas. Disugi bojo ayu paling yo dia seneng. iki lagi seje jere. Iki umur 60 itu mesti beda ketika dia masih iman. Tapi kalau benih-benih kekufuran, kefasikan itu masih ada, benih-benih kefasikan kekufuran itu masih ada. Cuman kok umur swidak 70 kilo sik panggah demene melakukan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Jadi menanam benih ngaji ini. Ya. Kemudian zalim yang ketiga, zulmun la yaghfirullah. Zulmun la yatruku, zalim yang Allah tidak akan meninggalkan, artinya dituntut. Kezaliman kita sesama hamba, sesama manusia, itu akan dituntut. Sehingga kalau dalam hadis lain Rasul akan mengatakan begini, ama tadri, atadri manil muflis, atadruna manil muflis. Apakah kalian ngerti apa tidak? Siapa orang yang paling bangkrut? Siapa?
Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang bisnis, duitnya akeh, ngingu bebek, regane pas murah, kalah, kuwi jadi bangkrut. Itu, wong enak. Sahabat akhirnya bukan itu orang yang bangkrut, kata Rasul. Orang yang bangkrut itu orang yang dulu di dunia dia pahalanya banyak, ibadahnya banyak, tapi berbuat zalim juga banyak, sehingga pahala yang banyak diambil untuk nebusi orang yang dizalimi, enggak pok, itu jenis wong bangkrut. Jadi hak apa? Hukukullah mabniyatun alal musamahah wa hukukul adami mabniyatun alal musahah. Hakullah itu didirikan atas kemurahan, murah banget hakullah ini. Sing abadku hakul adami. Kowe punya hakullah iki, salatmu kurang apik, hakullah, posomu berbuat ini hakullah. Sing hakul adami, kowe jiwit kancamu, ngetake kancamu, ngelokne kancamu, menah kancamu, kuwi hakul adami ku abot. Harus selesai. Kemudian pesan juga Luqman Hakim yang kesekian kalinya, wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an yashkurli wali walidayhi. Luqman Hakim berwasiat kepada anaknya untuk supaya anak berbakti kedua orang tua. Suruh berpikir, orang tua seorang ibu itu hamil keadaan susah, keadaan berat, meteng enom, berat menom-menomi, gitu. Berat menom-menomi, apa jenis ini kan? Menom-menomi gitu apa? Nyidam. Mengko nyidame wis entek lekas meteng tuwek, berat gembol ati. Wahnan ala wahnin. Wa fisalu fi amaini, nyapit sik 2 tahun. Kalau dalam ayat lain kan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil dan menyusui itu 30 bulan. Salasuna syahra. Itu ukuran yang terpendek. Ukuran yang sedang, hamilnya 9 bulan, menyusui 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Allah menggandengkan menauhidkan kepada Allah dengan berbakti kedua orang tua. Ini tidak boleh dipisah dua perkara. Ada beberapa ayat-ayat yang Allah menggandengkan itu ketika dipisah salah satunya nggak bisa. Satu, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasul.